Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang ukuran pemusatan atau tendensi sentral. Apa itu tendensi sentral? Jadi, tendensi sentral itu merupakan nilai yang merepresentasikan data yang sering muncul atau nilai tengah dalam suatu set data. Nah, jadi dalam ukuran tendensi sentral ini nanti kita akan belajar ada 3. Ada mean atau rata-rata, kemudian ada median atau nilai tengah, dan ada modus. Nah, mari kita belajar satu-satu. Yang pertama ada mean. Apa itu mean? Mean adalah total dari semua data entry dibagi jumlah datanya. Ini ya. Jadi semua data entry dari entah itu jumlahnya berapapun, itu semua ditotal kemudian dibagi jumlah datanya. Itu yang namanya mean. Selanjutnya rumusnya untuk data tunggal ada X bar. Jadi X bar ini merupakan simbol dari mean ya, atau rata-rata. Jadi X bar ada dan untuk data tunggal rumusnya adalah X bar sama dengan sigma X per N. Untuk data kelompok X bar sama dengan sigma X F per N. Jadi untuk sigma X ini berarti nilai data, artinya total data. Sigma itu menandakan berarti total ya, jumlah semuanya. Total X itu data, N adalah jumlahnya, jumlah datanya. Saya ada datanya 10 atau datanya 100 dan lain sebagainya. Nah, kalau dalam data kelompok yang beda adalah di frekuensi. Nah, dikalikan frekuensinya. Jadi X-nya tadi dikalikan frekuensinya baru dibagi N-nya. Itu dalam rumus mean. Kita langsung ke contohnya. Contohnya di sini ini ada data harga penjualan telur per kilo di beberapa warung sembako di kecamatan X misalnya. Ini datanya dalam Rp1.000 ya, berarti kalau ini 24 berarti 24.000, kalau ini 23 berarti 23.000. Ini ada 7 data. Karena ini data tunggal berarti rumusnya adalah X bar sama dengan sigma X per N. Nah, gimana caranya? Yang pertama hitung jumlah datanya. Kita harus tahu N-nya dulu masing-masing ini ya. Jadi N-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi jumlah datanya ada 7. Nah, kemudian kita menghitung total datanya atau menghitung sigma X. Nah, untuk menghitung sigma X kita tambahkan semua data di sini. Kita tambahkan harga penjualan dari semua warung sembako ini, kita tambahkan. Ada 24 ditambah 23 ditambah 22 dan lain sebagainya dan seterusnya. Hasilnya adalah 160. Kemudian kita masukkan untuk mencari mean. X bar tadi adalah sigma X per N. Sigma X-nya sudah kita ketemu 160, N-nya ada 7. Berarti 160 per 7. Hasilnya sama dengan 22,8. Jadi mean atau rata-rata dari harga telur, jadi rata-rata harga telur di kecamatan X itu adalah 22.800. Itu untuk data mean, data tunggal. Selanjutnya untuk data kelompok ini ada 2, nanti ada data kelompok yang seperti ini, kemudian ada yang nanti kelas-kelas ya. Kalau yang seperti ini tanpa kelas, kita langsung, ini rumusnya X bar sama dengan sigma X F per N. Nah, ini contohnya adalah nilai ujian mid semester mata kuliah statistik dasar di program studi perbankan syariah kelas Z misalnya. Di sini ada nilainya 6 sampai 10. Frekuensinya ada 8, 10, 6, 4, 2. Nah, yang pertama sama seperti sebelumnya, kita cari N-nya dulu. N itu berarti total frekuensi. Maka di sini sigma ya. Sigma itu sama dengan total. Jadi di sini N-nya adalah total frekuensi.
kita jumlahkan ada 30. Kemudian XF kita kalikan X-nya. X ini ada datanya, nilainya ini berarti 6 dikali 8 sama dengan 8, 7 kali 10 sama dengan 70, 8 kali 6 sama dengan 48, 9 kali 4 36, 10 kali 2 20. Kita jumlahkan hasilnya, hasil X kali F ini hasilnya adalah 222. Nah, ini kita dapatkan nilai sigma XF. Nah, kita masukkan dalam rumus. Jadi, sigma XF sama dengan 222, N-nya adalah 30. Jadi, 222 per 30. Hasilnya adalah 7,4. Artinya, min dari nilai ujian mid semester ini kelas Z ini adalah 7,4 atau rata-ratanya ada 7,4 gitu ya. Oke, selanjutnya yang selanjutnya bentuk interval. Ini contohnya adalah hasil survei dari beberapa mahasiswa perbankan syariah, diketahui besar uang saku mereka per bulan. Jadi ini adalah besar uang saku per bulannya ya. Nah, bentuknya kelas dalam interval kelas. Ini ada yang pertama, kelas pertama 400 sampai 500 ribu ya. 400 sampai 500 ribu, 500 sampai 600 ribu, sampai yang terakhir 900 sampai 1 juta. Nah, ini frekuensinya. Kemudian ini totalnya ya. Nah, untuk X dalam kelas interval seperti ini kita ambil nilai tengahnya. Nilai tengahnya yang kita ambil. Jadi jangan lupa nilai tengahnya berarti 500 dikurangi 400 per 2. Jadi nilai tertinggi dalam kelas, nilai maksimal dikurangi nilai minimum per 2. Jadinya 450. Ini nilai tengahnya. Sekali lagi dalam kelas interval X-nya adalah nilai tengah. Setelah kita cari nilai tengahnya, baru kita kalikan ke frekuensinya. Jadi 450 dikali 6, 550 dikali 4 dan seterusnya. Kita dapatkan hasilnya 12.500. Nah, setelah itu kita masukkan dalam nilai. X bar sama dengan 12.500 per 20. Hasilnya adalah 625. Berarti rata-rata atau min dari rata-rata besar uang saku anak mahasiswa perbankan syariah ada 625.000. Oke, itu untuk min ya. Selanjutnya kita lanjut ke median. Apa itu median? Median adalah suatu nilai atau suatu angka yang membagi suatu distribusi data ke dalam dua bagian yang sama. Nah, biasanya biasanya data yang panjang, misalnya ini sampai sini kita jadikan 2, maka di nilai tengah-tengahnya agar simetris itu kita namakan median. Nah, biasanya disebut juga nilai pertengahan atau nilai posisi tengah. Nilai tengah sama saja. Itu median. Oke, bagaimana mencarinya? Ini rumusnya. Untuk data tunggal ada 2. Nanti tergantung jumlahnya, jumlah datanya ganjil atau genap. Ini genap. Jadi untuk data yang ganjil, median berada di tengah. Misalnya 5, berarti mediannya adalah di nomor 3. Kalau misalnya datanya genap, misalnya 6, ada 6 data, berarti itu kita ambil data ketiga dan data keempat. Kemudian kita cari rata dari keduanya. Itu untuk data yang genap ya. Data genap sama data ganjil. Nah, untuk data kelompok nanti ada beda lagi. Ini rumusnya. Ada median, ini batas bawah kelas interval. Kemudian ini frekuensi kelas median, frekuensinya, kemudian ada lebar intervalnya. Oke, kita lanjut ke contoh. Kita masuk ke contoh. Oke, yang pertama untuk contohnya, contoh data tunggal. Oke,
Ini contohnya ya, ini datanya. Yang pertama harus untuk memudahkan kalian susun datanya dulu. Jadi urut dari angka yang terkecil sampai angka yang terbesar. Oke, selanjutnya hitung jumlahnya. Berarti ini ada berapa datanya? Misalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Karena 13 berarti datanya ganjil. Karena ganjil berarti kita cari yang di tengah-tengahnya. Karena 13 berarti yang di tengah-tengahnya adalah 7. Nah, setelah kita cari tengahnya, data yang angka ke-7 itu, nilai yang ke-7 itu adalah berarti median 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti mediannya adalah 5. Untuk data genap, ini misalnya kita kurangi 1, jadi ini datanya ada 12. Jadi untuk nilai tengahnya kita ambil nilai tengahnya karena untuk genap itu ada 2 nilai tengah. Jadi di sini karena di tengah-tengah sini kita ambil rata-ratanya. Jadi data ke-6 dan data ke-7 per 2. Kita cari rata-rata dari data ke-6 dan data ke-7. Maka mediannya adalah 4 ditambah 5 per 2 sama dengan 4,5. Maka mediannya adalah 4,5. Itu ya untuk data tunggal, untuk median data tunggal. Oke. Selanjutnya untuk data kelompok. Ini ada kesalahan. Ini untuk data kelompok ya. Nah, yang pertama median adalah nilai tengah, jangan lupa itu. Jadi dalam data kelompok kita hitung frekuensinya dulu. Ada berapa frekuensi kelas ada berapa jumlahnya. Nah, karena jumlahnya 30 berarti kelas median itu berada pada angka 15 dan 16. Seperti itu ya. Sama seperti tadi kalau misalnya kita di data tunggal tadi, kalau misalnya data 6, ada data jumlahnya 6, berarti data median adalah data ke-3 dan ke-4. Nah, kalau misalnya 30 masih sama, berarti datanya ada data di ke-15 dan ke-16. Nah, di mana letak posisi ke-15 dan 16 ini? Oke, di sini ada frekuensinya 10. Ini ada 12, ada 5, ada 3. Berarti kalau angka ke-15 dan 16 kira-kira di mana? Nah, ada karena ini 10 tambah 12 berarti 22. Berarti kira-kira kelas median itu berada di interval kelas ini nih. Nah, ini namanya adalah kelas median. Interval kelas median. Kita harus tahu bisa nyari ini dulu ya. Nah, setelah itu kita temukan frekuensinya. Yang pertama menentukan frekuensi kelas median atau FME ini. Kita dapatkan frekuensi kelas mediannya berapa? 12. Nah, setelah itu menentukan batas bawah interval kelas median. Jadi kita menentukan batas bawahnya. Kalau batas bawahnya 34 ya, tapi yang kita cari, yang kita gunakan adalah batas nyata. Batas nyata adalah 34 dikurangi 0,5. Nah, 34 dikurangi 0,5. Maka hasilnya adalah 33,5. Ini adalah batas bawah kelas interval median. Nah, selanjutnya kita cari F-nya. Menentukan jumlah frekuensi sebelum interval kelas median. Berarti interval kelas sebelumnya. Ini ada 10. Jadi berarti F-nya adalah 10, F besar ya. Kemudian kita cari lebar intervalnya. Lebar intervalnya berarti ada, misalnya ini berarti 34, 35, 36, 37, 38. Berarti ada 5 lebarnya. Nah, sekarang tinggal kita masukkan. Kita tadi sudah dapat ini kelas bawah, batas kelas bawah, kemudian N-nya ada 30, kita masukkan. Kemudian F besarnya adalah 10, kemudian FME frekuensi kelas mediannya ada 12, kemudian lebarnya ada 5. Kita jumlahkan semuanya, kita hitung.
hasilnya adalah 34,33. Maka mediannya adalah 34,33. Oke, itu untuk median. Selanjutnya kita ke modus. Apa itu modus? Modus adalah suatu nilai atau suatu angka yang memiliki frekuensi kemunculan paling besar, atau dengan kata lain, nilai yang sering muncul. Jika terdapat dua nilai yang sering muncul, maka disebut dalam suatu entry data disebut bimodal. Jadi misalnya kalau misalnya ada teman kalian misalnya yang sering sekali tiba-tiba kalian ada butuh sesuatu muncul, atau tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada ini, tiba-tiba muncul aja, mungkin dia lagi modus. Nah, itu sama aja sih. Oke, selanjutnya rumus menentukan modus. Yang pertama, untuk data tunggal kita gampang aja. Kalau modus untuk data tunggal itu adalah hitung data yang paling banyak muncul, tinggal kita hitung aja yang paling sering muncul mana, itu berarti modusnya. Nah, untuk data kelompok rumusnya ini ada MO, ini ada batas bawah kelas interval LMO, plus A per A plus B C. A ini adalah beda frekuensi antara interval kelas interval modus dengan interval sebelumnya. Yang B beda frekuensi antara interval modus dengan interval sesudahnya. C adalah lebar interval. Oke, selanjutnya untuk data tunggal, ini contohnya. Ini adalah berikut ini merupakan berat badan bayi baru lahir di klinik Permata Bunda misalnya. Nah, jangan lupa untuk kalian urutkan, kalian susun. Jadi kalau misalnya ada data, kalian susun dulu untuk mempermudah. Jadi setelah kita susun, kita akan lebih mudah nyarinya. Oh, jadi ini ada 1,9, ada 3, yang 2,1 ada 2, yang lainnya 111. Berarti yang paling sering muncul adalah 1,9 kilo. Maka modus dari data ini adalah 1,9 kilo. Selanjutnya untuk data kelompok. Sama dalam median untuk data kelompok, kita harus cari intervalnya, kelas intervalnya. Nah, berarti dalam frekuensi ini, karena modus berarti kita cari nilai yang paling banyak atau frekuensi yang paling banyak. Nah, frekuensi yang paling banyaknya ada di sini. Ada di kelas 34 sampai 38. Berarti nilai modusnya ada di kelas ini. Oke. Selanjutnya kita tentukan batas bawah kelas intervalnya tadi. Nah, batas bawahnya tadi 34, ini adalah batas bawah, tapi yang kita butuhkan adalah batas nyata. Batas nyatanya 34 dikurangi 0,5, maka hasilnya adalah 33,5. Tuh. Nah, setelah itu kita cari beda frekuensi antara interval modus dengan interval sebelumnya. Bedanya ya, selisih atau beda. Jadi karena ini 12, kelas sebelumnya ada 10. Berarti berarti selisihnya atau bedanya adalah 12 kurang 10 adalah 2. Nah, yang ketiga, yang selanjutnya menentukan beda frekuensi antara interval modus dengan interval sesudahnya. Berarti selisih frekuensinya antara kelas modus ini sama kelas setelahnya. Berarti 12 dikurangi 5 sama dengan 7. T, oke, kita sudah dapat nilai A dan nilai B. C-nya adalah 5 ya, sudah kita cari tadi, tinggal kita masukkan ke rumus. Jadi ini tadi batas bawahnya 33,5 plus 2, kita masukkan A-nya 2 plus per 2 plus 7 kali 5. Hasilnya adalah 34,61. Maka nilai modusnya ini adalah 34,61. Oke, itu untuk modus data kelompok. Nah, gimana hubungan median sama modus itu? Oke,
untuk dalam distribusi data yang berdistribusi simetris yang seperti ini, jadi kecil ke besar, pucuknya ini yang paling tinggi ini di tengah, kemudian kecil lagi, ini namanya distribusi simetris atau biasanya kita sebut distribusi normal. Maka min, median, modusnya ini berada di tengah, berada di angka yang sama, memiliki posisi yang sama, nilainya di posisi yang sama di tengah ini. Ini untuk data yang distribusinya simetris ya, sama. Nah, kalau misalnya datanya itu bersifat uniform atau seragam seperti ini, dia min dan mediannya sama-sama di tengah, tapi dia tidak memiliki modus. Karena apa? Ini berarti kan kalau misalnya uniform seperti ini, berarti dia tidak ada nilai yang paling banyak, karena banyaknya sama. Jadi tidak ada nilai modus. Selanjutnya untuk data yang distribusinya miring ke kiri, condong ke kiri seperti ini, maka modusnya itu posisinya lebih besar daripada min dan median. Jadi di sini kalau min dan mediannya akan berada di tengah sini, maka modus akan di sini. Karena puncaknya dia berada agak miring ke kiri. Ini. Nah, untuk data yang distribusinya condong ke kanan, sebaliknya, kalau untuk data yang tadi yang distribusinya condong ke kanan, maka modusnya lebih kecil daripada min dan median. Ini posisi min dan median di sini. Nah, karena datanya condong ke kanan, maka modusnya berada di sini. Maka modus posisinya atau nilai modus lebih kecil daripada min dan median. Oke. Demikian materi kita tentang ukuran pemusatan atau ukuran tendensi sentral. Kalian pelajari lagi. Kalau misalnya ada yang kurang paham, silahkan ditanyakan. Silahkan kalian menggali lagi, kalian searching lagi kalau misalnya ada yang belum paham. Oke, demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.